Oke, kembali lagi dengan Kapasitor Touch. Nah, saya baru saja dapat orderan yaitu untuk membuat project GPS tracker berbasis IoT pada aplikasi Blink IoT dan Telegram ya. Nah, jadi pada project kali ini memiliki beberapa fitur, yaitu fitur anti pencurian menggunakan sensor SW420 yaitu sensor modul getar. Jadi jika misalkan ada getaran, dia nanti akan mengirimkan notifikasi peringatan ya. Peringatan pencurian ke aplikasi Telegram. Nah, lalu selanjutnya ada yang namanya fitur geofencing. Nah, fitur geofencing ini memanfaatkan sensor GPS. Nah, di sini saya menggunakan modul GPS Neo 6M, di mana jika misalkan kendaraannya nanti berada di luar zona geofencingnya, akan mengirimkan notifikasi peringatan dan akan menyalakan buzzer. Jadi tidak hanya mengirimkan notifikasi peringatan saja, nanti akan mengirimkan koordinat yang didapatkan dari modul GPS Neo 6M ini ke aplikasi Telegram ya. Jadi dari aplikasi Telegram nanti akan sudah berupa website nanti. Websitenya itu berupa Google Map dan ketika kita klik di websitenya itu tadi akan masuk ke titik koordinatnya tadi. Lalu ada juga fitur akses perizinan. Nah, jika misalkan pengguna ingin menggunakan kendaraannya harus menonaktifkan toggle yang ada di aplikasi Blink untuk menonaktifkan fitur getaran dan fitur geofencingnya. Nah, di sini sudah ada untuk aplikasi Blinknya. Nah, ini aplikasi Blinknya. Nah, jadi cara kerjanya seperti ini. Untuk mengaktifkan GPS trackernya dan sistem peringatan pencuriannya, kita harus aktifasi, kita on-kan dulu untuk toggle-nya. Saat kita on-kan toggle-nya, itu nanti latitude dan current latitude-nya akan menyamakan. Nah, nanti yang bergerak itu dari current latitude-nya ini ya. Ini maksudnya CURNT, latitude saat ini yang terbaca. Nah, ini karena ada gerakan makanya dia langsung mengirimkan notifikasi ke Telegram peringatan pencurian getaran dari sensor SW420-nya. Nah, ini adalah jaraknya, jarak antara latitude saat ini dan latitude yang terbaca saat kita aktivasi pada toggle-nya ini tadi ya. Jadi ketika tombol aktivasi ini dinyalakan, dia akan menyimpan latitude longitude-nya yang saat itu. Nah, ini adalah current latitude longitude yang terbaca saat ini, dan ini jarak perbedaan antara current latitude dan latitude-nya ini beserta current longitude dan longitude-nya yang ini. Lalu di sini ada tombol reset. Jadi kan tadi kalau misalkan jaraknya ini lebih dari 10 meter itu nanti akan menyalakan buzzer. Nah, untuk mematikan buzzernya kita tinggal tekan tombol reset yang ada di sini. Nah, sekarang saya akan coba gerakkan GPS-nya biar jaraknya ini menjadi 10 meter ya, biar berubah latitude longitude-nya. Nah, makanya di sini saya hubungkan power bank untuk untuk sumber tegangannya, jadi biar bisa dibawa kemana-mana. Nah, ini muncul pencurian peringatan kalau sensor SW420-nya ini saya getar-getarkan seperti ini ya. Nah, muncul notifikasi seperti ini. Nah, saya akan gerakkan untuk GPS-nya biar jaraknya ini 10 meter. Nah, ini untuk buzzernya sudah bunyi dan jaraknya lebih dari 10, makanya dia akan menyalakan buzzernya dan tidak akan mati ketika tombol resetnya tidak ditekan. Dan dia akan mengirimkan pesan ke Telegram seperti peringatan pencurian dengan disertai adanya link Google Map. Nah, kalau dibuka dia akan mengarahkan ke arah titik koordinatnya. Nah, sekarang kita matikan dulu. Nah, kita reset dan
aktivasinya kita off-kan, jadi biar buzzernya tidak bunyi lagi ya. Nah, ini jaraknya kembali. Nah, jadi nanti akan mengirimkan notifikasi seperti ini ya. Kalau misalkan sensor SW420-nya itu terdeteksi ada getaran, dia akan mengirimkan notifikasi peringatan pencurian. Nah, nanti kalau misalkan jarak antara latitude longitude dengan current latitude longitude-nya itu sebesar 10 meter perbedaannya, nanti akan mengirimkan notifikasi seperti ini. Kendaraan berada di luar zona dengan adanya link yang sudah disertai titik koordinat yang terbaca oleh GPS modul Neo 6M-nya. Nah, kalau misalkan belum kita reset dan nonaktifkan, dia akan mengirimkan titik koordinatnya secara terus-menerus ya. Jadi biar terupdate untuk jaraknya, meskipun nanti dia bergerak, nanti dia akan tetap terus mengirimkan link dari titik koordinatnya. Jadi biar secara real time kita tahu di mana letaknya. Nah, kalau misalkan kita buka, nah nanti dia akan langsung mengarahkan di sini, titik koordinatnya terbacanya di sini. Nah, kita bisa zoom out, nanti akan masuk ke aplikasi Google Map-nya. Jadi Google Map-nya akan memberitahukan titik koordinat lokasinya berada di mana. Nah, seperti itu ya. Dan jadi alat ini bisa diintegrasikan dengan menggunakan dua aplikasi, yaitu aplikasi Telegram dan aplikasi Blink. Nah, untuk monitoring latitude longitude-nya bisa dimonitoring melalui aplikasi Blink. Untuk aktivasinya pun bisa dikontrol menggunakan aplikasi Blink. Lalu untuk notifikasinya bisa dikirimkan melalui Telegram bot. Nah, jadi seperti itu ya. Dan misalkan alat ini kan menggunakan internet ya, jadi kalau misalkan ingin ditempatkan di sepeda motor, teman-teman harus sediakan koneksi internet di motornya. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin dibuatkan project atau ingin order dibuatkan program Arduino menggunakan ESP32, ESP8266 yang berkaitan dengan IoT atau hanya project sederhana tanpa adanya internet, tanpa IoT, itu juga bisa ya. Program atau beserta alatnya teman-teman bisa langsung chat saya di Shopee, atau teman-teman juga bisa DM saya di Instagram. Nanti teman-teman tinggal jelaskan project seperti apa yang mau dibuat, dan kalau misalkan teman-teman sudah chat di Shopee itu tidak saya balas, teman-teman bisa langsung saja di DM saya di Instagram ya, karena biasanya saya tidak buka di Shopee-nya, saya buka di Instagramnya. Nah, untuk harga nanti teman-teman jelaskan detailnya terlebih dahulu, mau menggunakan projectnya seperti apa, lalu komponen yang digunakan itu apa saja. Teman-teman jelaskan di situ, nanti baru saya tentukan untuk harganya berapa untuk project yang ingin dibuat ya teman-teman. Nah, jadi cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Tech.